Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andika Firmansyah, jurusan Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas tentang sistem terdistribusi yang diberikan oleh dosen saya mulai dari minggu pertama mulai saya kuliah sampai minggu keempat. Ini adalah tugas kuis saya. Oke. Yang pertama, di sini ada sistem terdistribusi. Pengertiannya adalah sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi memori atau clock dan terhubung melalui jaringan berkomunikasi yang bervariasi, yaitu melalui local area network ataupun melalui wide area network, dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Adapun beberapa contohnya yang merupakan aplikasi dari sistem terdistribusi, di antaranya seperti yang kita gunakan pada umumnya, yaitu internet, intranet, mobile dan komunikasi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas model client server. Yang pertama adalah model client server. Model client server adalah struktur aplikasi yang terdistribusi yang membagi tugas atau beban kerja antara penyedia sumber daya atau layanan yang disebut dengan server dan pemohon layanan yang disebut dengan klien. Seringkali klien dan server berkomunikasi melalui jaringan komputer tanpa ada perangkat keras yang terpisah, tetapi klien dan server ini dapat berada dalam sistem yang sama. Host server menjalankan satu atau lebih program server yang berbagi sumber daya mereka dengan klien. Klien tidak berbagi sumber daya, tetapi konten atau layanan dari server. Klien oleh karena itu melalui sesi komunikasi dengan server yang menunggu permintaan untuk masuk. Ya, ini adalah contoh gambarannya supaya teman-teman nggak bingung semua ya. Penjelasannya seperti tadi sih. Oke, kita lanjut aja untuk yang kedua. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Di sini kita akan membahas tentang proxy server model. Garis dasarnya aja ya. Proxy server model itu penyedia hasil copy atau replika dari resource yang diatur oleh server lain. Biasanya proxy server dipakai untuk menyimpan hasil copy web resource. Ketika klien melakukan request ke server, hal pertama yang dilakukan adalah memeriksa proxy server apakah yang diminta oleh klien itu ada atau tidak. Proxy server dapat diletakkan pada setiap klien atau dapat dipakai bersama oleh beberapa klien. Proxy server membuat duplikasi beberapa server yang diakses oleh klien. Contohnya penyimpanan lokal untuk item yang sulit diakses, yang kedua untuk meningkatkan kinerja, yang ketiga untuk mengurangi beban pada server, dan lain sebagainya. Contohnya proxy server di sini adalah searching satu topik namun dilakukan 2 kali, maka searching terakhir memiliki waktu yang lebih kecil. Ini adalah gambarannya. Mungkin teman-teman juga biar gak bingung, penjelasannya seperti tadi. Oke, lanjut ke yang ketiga. Di sini kita akan membahas tentang Mobile Agent. Mobile Agent adalah sebuah program yang berpindah termasuk data atau kode dari suatu komputer ke lainnya dalam jaringan. Biasanya melakukan suatu pekerjaan otomatis tertentu. Beberapa masalah di antara lain authentication, permission, dan keamanan. Alternatif dengan mengambil informasi melalui remote invocation. Contoh yang digunakan untuk install dan memelihara software pada komputer dalam suatu organisasi, membandingkan harga produk dan beberapa vendor. Untuk gambarannya mungkin seperti ini. Untuk penjelasannya kayak tadi ya. Oke, saya berikut ini akan menjelaskan tentang manfaat dari arsitektur sistem terdistribusi. Kurang lebih ini minggu kedua atau pertemuan kedua tugas ini diberikan. Di sini akan menjelaskan sistem operasi terdistribusi memiliki manfaat dalam banyak sistem dan dunia komputasi yang luas. Manfaat-manfaat ini termasuk dalam sharing resource, waktu komputasi, dan komunikasi.
Nomor satu ada share resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam memproses komputasi ataupun misal dalam mengakses data, tetapi masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. DOS ini sistem ya, bukan wedus loh. Lanjut yang kedua. Yang kedua, manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik-titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor-prosesor yang lain. Yang ketiga ada reliabilitas. Mohon maaf pengucapannya salah karena saya orang Jawa. Gak paham bahasa Inggris. Yang ketiga, reliabilitas fitur unik yang dimiliki oleh DOS. Berdasarkan desing dan implementasi dari desing sistem ini, maka hilangnya satu node akan berdampak terhadap integrasi sistem. Hal ini berbeda dengan PC, apalagi ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem bisa tidak dapat berjalan ataupun mati. Yang keempat ada komunikasi sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan dan biasanya oke, lanjut sis. Di sini ada persyaratan kebutuhan untuk membentuk suatu arsitektur sistem terdistribusi. Berikut ini adalah persyaratan untuk memenuhi kebutuhan arsitektur sistem terdistribusi. Yang pertama ada performa dalam respon, contohnya penggunaan applet dalam sebuah web. Yang kedua ada performa dalam throughput, contohnya yaitu kecepatan proses antara klien dengan server serta kecepatan rata-rata transfer data. Yang ketiga ada performa dalam keseimbangan komputasi, contohnya yaitu penggunaan beberapa mesin meskipun layanan sama. Ada contoh yang keempat adalah QoS, contoh tidak adanya buffer ketika mengakses situs multimedia. Yang kelima juga ada penggunaan caching dan proxy. Oke, next. Pengertian dari ID treat program counter. Oke, di sini kita membahas tentang, kita akan diskusi dan jelaskan maksud gambar yang ada di bawah itu ya, berikut terkait komunikasi multicasting. Dan di sini juga disuruh menjelaskan tentang 3 metrik kualitas dari sebuah application level multicast tree. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Gambar di bawah ini tuh menunjukkan sekumpulan kecil 4 node yang diatur dalam jaringan overlay sederhana. Dengan node A membentuk root dari pohon multicast. Biaya untuk melintas tautan fisik juga ditampilkan. Kepencet sebentar. Sekarang setiap kali A melakukan multicast pesan ke node lain, terlihat bahwa pesan ini akan melintasi setiap tautan seperti B ke RB, RA RB, RC RD, dan D ke RD. 2 kali jaringan overlay akan lebih efisien jika tidak membuat link overlay dari B ke D. Tetapi dari A ke C konfigurasi seperti itu akan menyimpan reversal ganda melintas link RARB dan RCRD. Untuk 3 metrik kualitas dari sebuah application level multicast tree ada 3. Yang pertama ada link stress. Seberapa sering
pesan multicast melintas dari tautan fisik yang sama. Contohnya pesan dikirim oleh kebut. Yang kedua ada stretch, rasio penundaan antara jalur overlay dan jalur tingkat jaringan. Contohnya pesan dari B ke C mengikuti jalur dengan panjang 71 di overlay, tetapi 47 di jaringan level stretch 7 per 47 1.51 harus melewati RA RB dua kali. Yang ketiga ada tree cost, biaya total tautan di tree. Selanjutnya ada studi kasus yang ditemui dalam hal menggunakan RPC di dunia nyata, yaitu penerapan lain RPC, yaitu pada jasa print di rental pengetikan yang di dalamnya terdapat satu komputer server, beberapa komputer klien, dan sebuah printer yang hanya terhubung dengan server. User dari komputer klien ingin mencetak data dari komputernya. Biasanya user memindah dari data dengan bantuan device eksternar seperti disket, flash disk, hard disk, atau CD-RW. Namun dengan RPC hal tersebut akan menjadi lebih efisien. Solusinya dengan RPC untuk mencetak data dari komputer klien. Komputer klien mengirim pesan cetak kepada komputer server. Kemudian komputer server menerima perintah tersebut dan kemudian menjalankan perintah mencetak data. Setelah itu, server mengirim pesan pada klien berupa informasi file telah dicetak. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang membuat Intense AG2 Amazon. Ini adalah tugas job sheet 2 saya, diberikan pada pertemuan 2. Tujuan dari praktikum ini adalah setelah mengikuti praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu: satu, mengenal Amazon EC2 sebagai salah satu layanan model cloud computing. Yang kedua, juga membuat Intense EC2. Yang ketiga, menggunakan Intense EC2 Infrastructure as a Service atau IaaS. IaaS adalah layanan cloud computing yang menyediakan infrastruktur teknologi informasi seperti CPU, memori, storage, serta bandwidth dengan memanfaatkan teknologi virtualisasi melalui internet. Untuk praktikum ini saya akan membukakan tugas saya ya. Ya, ini tugasnya. Pertama-tama kita akan membuka AWS Educate. Di sini kita harus verifikasi email dulu. Ya, setelah itu kita klik AWS Console. Setelah itu masuk ke AWS Console akan tampil sebagai berikut. Lalu pilihan Launch a Virtual Machine. Selanjutnya adalah proses pemilihan Amazon. Pilih server yang 16.04 seperti gambar. Lalu memilih tipe Intense, pada pilih tipe Intense di Too Small, klik Next. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi beberapa detail seperti gambar. Kita rubah menjadi enable, menentukan kapasitas storage, ubah size-nya menjadi 20 GB, menambahkan tag dengan klik add tag, kita isi dengan NIM kita. Masuk kita ke konfigurasi group security secara default. Intense kita kan bisa diakses melalui port 22 SSH dari mana saja, 0.0.0 per 0. Namun jika kita memiliki IP sendiri, maka akan lebih aman jika kita spesifikasikan IP kita tersebut. Selanjutnya, ringkasan setting telah kita lakukan. Terdapat peringatan isu security bahwa settingan yang kita lakukan Intense kita bisa diakses di mana saja. Selanjutnya, untuk mengakses Intense yang baru kita buat, kita perlu mendownload Keypair. Ya, kita download saja. Langkah selanjutnya kita Intense. Lanjut. Kita dapat mengakses Intense tersebut melalui komen SSH. Ya, kita buka butik, kita lalu masukkan
key-nya, kemudian kok key sih, kemudian isikan hostname Ubuntu kita. Selanjutnya dalam melakukan setting private key, kita setting dulu putih-putihnya dan akhirnya kita bisa intense ya ini ke Ubuntu kita. Di sini saya belum sempat ngeping ya, mohon maaf karena saya sedikit kurang paham soalnya tentang jaringan, dan di sini saya juga mengikuti job sheet saja. Di sini ada pertanyaan tapi kita sudah bahas di slide PPT yang tadi ya. Oke, next. Pengenalan EC2 Amazon. EC2 atau Elastic Load Computing adalah salah satu contoh layanan IaaS di mana kita bisa membuat sebuah server intens untuk menjalankan suatu aplikasi atau website. Salah satu keunggulan EC2 adalah kemudahan untuk skalabilitas, di mana kita bisa memulai membuat intens dengan sumber daya prosesor memori storage kecil. Kemudian kita semakin besar kebutuhannya, sumber daya dapat diakses dengan mudah. Di samping itu, EC2 cukup fleksibel dalam hal adaptasi teknologi lain. Misal ketika ingin mengaplikasikan loader Balancer dalam EC2 yang mana hanya memerlukan beberapa langkah saja. Ya ini tadi kita harus login dulu ya, sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada beberapa perbedaan server yang menggunakan pendekatan cloud computing dan server konvensional. Cloud server memiliki 4 keunggulan utama dibandingkan dengan VPS tradisional. Satu, ada fleksibilitas hampir tanpa batas dari sisi ukuran sumber daya. Dua, tak upgrade sumber daya dalam sekejap, kadang-kadang bahkan tanpa memerlukan report. Secara signifikan mempunyai redundansi yang lebih baik. Yang keempat, ada sentralisasi penyampaian storage secara redundan. Selain kelebihan di atas, cloud server juga memiliki kekurangan. Seperti halnya manusia, tidak ada yang sempurna. Nomor satu, kerahasiaan data tidak terjamin bergantung dengan perusahaan penyedia jasa cloud server. Selalu ada resiko di mana data user diakses oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Yang kedua, ada tingkat keamanan yang belum terjamin. Dengan menggunakan sistem cloud, berarti Anda mempercayakan sepenuhnya keamanan dan kerahasiaan data-data Anda kepada cloud provider. Oke, di sini juga ada beberapa pertanyaan seperti jelaskan perbedaan dan berikan contoh multiproses, multitasking, dan multithread. Di sini multiproses adalah kemampuan komputer untuk melakukan proses dalam waktu bersamaan. Contohnya seperti komputer server. Yang kedua, ada multitasking adalah istilah teknologi informasi yang mengacu pada sebuah metode di mana banyak pekerjaan atau dikenal juga sebagai proses yang diolah dengan menggunakan sumber daya CPU yang sama. Contohnya Linux atau penggunaan aplikasi dalam handphone. Yang ketiga ada multi-threading, yaitu thread adalah sekumpulan instruksi yang dieksekusi secara independen. Contohnya permainan dalam game. Oke, yang terakhir saya juga sudah lelah. Ini ada job sheet yang terakhir, job sheet ketiga, yaitu proses dan thread. Di sini tujuannya praktikum itu, setelah mengikuti praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu memahami studi kasus proses dan thread, mampu mendeploy source code pada AWS Cloud Computing, mampu memanfaatkan Amazon EC2 sebagai salah satu layanan model cloud computing infrastructure as a service atau IaaS. Oke, kita lanjut ke job sheet saya ya. Ya, ini di sini kita mulai login dulu seperti tadi, tapi saya belum screenshot. Namun setelah itu kita masuk AWS, pilih launch a virtual machine,
Lanjutkan ke langkah 5 yaitu pilih ke T2 small. Kita setting juga konfigurasinya, add text seperti biasa, name, save, lalu pilih Ubuntu. Ya, selanjutnya kita di sini harus juga membuka Visual Studio Code dan install Remote SSH. Ya, di sini sepertinya tutorialnya. Kalau butuh nanti saya tambahkan di link di channel YouTube saya ya. Ya, seperti inilah tugasnya. Di sini saya sudah berhasil sampai hasil PHP version sudah mengenable ZTS. Ya, mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Soalnya saya juga sedikit gak ngerti soal jaringan karena menurut saya ini sangat susah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.